Baik, terima kasih. Ini dua kali putaran lagi ya, habis ini closing statement ya. Jadi untuk pihak Islam menanggapi, pihak Kristen menanggapi, habis itu pihak Kristen closing statement, pihak Muslim closing statement. Loh, Silakan. tadi kita yang buka, masa closing statement Muslim? Enggak, nanti closing statementnya nanti tinggal diatur aja. Tadi siapa yang duluan? Kristen kan, nanti Muslim duluan. Di sinilah orang kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti masuk moderator. Ada tinggal nanti yang menilai Handi. Makanya jangan kamu ini sudah terlalu tua, makanya pilih diam. Jangan ad hominem, nggak boleh kamu nyerang pribadi di sini. Ya. Malu sama InDriver. Ayo. Enggak apa-apa. Daripada saya hanya demo makan nasi bungkus, lebih memalukan siapa? Toko-toko siapa? Mulai kan. Nasi bungkus. Mulai. Modal 2 karet. Mulai. Demo. Mulai. Jangan begitu, Billy. Udah, yuk biar gimana juga nggak cerai ini. Ayo lanjut. 5 menit silakan. Pihak Muslim silakan. Stan aja dulu aja, silakan Stan. Oke, tadi kan begini ya. Kalau kita lihat di dalam Efesus 1 nomor 17, itu dijadikan dalil oleh Bro Billy bahwa Yesus itu pernah dianggap Yehova. Padahal nabi-nabi terdahulu tidak pernah menyembah yang namanya Kurios dan Theos. Tidak pernah, bro. Lord itu tidak pernah disembah oleh para nabi terdahulu. Kalau kita lihat di dalam Textus Receptus, di sini jelas tertulis Yesus ini adalah sebagai Kurios. Sebagai Kurios. Kalau kita lihat di dalam Van Dijk ya, yang berbahasa Arab, itu sama seperti Sayyid panutan. Bukan Allah Yehova yang pernah disembah oleh para nabi terdahulu, gitu. Makanya Anda harus teliti. Kemudian tadi bro siapa ini? Rantai Latu-Latu mengatakan kita tidak menjawab. Apanya tidak menjawab gitu loh. Kan sudah saya jelaskan. Anda mengatakan di perjanjian lama Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham melalui firman. Loh, Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu langsung ketemu Allahnya. Seperti itu. Kemudian di hadis qudsi juga katanya Bang Billy berarti hadis qudsi lebih tinggi daripada Al-Qur'an. Nah, itu kan klaim Anda. Kalau Al-Qur'an syaratnya itu harus mutawatir, sanadnya harus sahih dan ramai diketahui. Kalau hadis qudsi ini harus melakukan penelitian lagi. Makanya ada hadis qudsi yang sahih, ada hadis qudsi yang hasan. Makanya hadis qudsi ini tidak dijaga oleh Allah karena hadis lebih tinggi Al-Qur'an. Itu klaim Anda. Anda kan tidak pernah belajar apa itu hadis gitu loh. Makanya Anda hanya bisa mengklaim tanpa dalil. Dan dalil Anda juga menggunakan Efesus ini gabrul banget. Kemudian Mas Rantai Perak ketika mengatakan seumpama menyatakan dirinya melalui firman, lalu dijawab sama Mas Bililin, Yesus itu ya itu, Yehova itu sendiri. Nah, Anda sudah terjatuh kepada pemahaman oneness di sana yang mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Bidat itu kata Tritunggal, bro. Nah, kan nggak benar, gitu loh. Karena kalau dikatakan Yesus itu Yehova itu sendiri, dia sudah mengkerdilkan dirinya menjadi manusia. Lalu yang ada suara dari langit itu siapa berarti? Ketika dia dibaptis, kan begitu nanti pertanyaannya. Yang disalib, yang mati 3 hari kan berarti Yehova itu sendiri dong. Karena Yesus Yehova itu sendiri kata Anda. Gitu, lanjut Mas Handi. Terima kasih. Inilah yang membuat Oten resikonya kalau menuhankan laki-laki yang pernah disunat mempunyai titik. Inilah resikonya kayak beginian nih. Makanya dari dulu saya bilang berhentilah menuhankan laki-laki yang pernah disunat. Itu bukan Tuhan, dia utusan. Kenapa Michael Hart sendiri itu memukul semua orang Kristen ya ada di muka bumi? Kenapa Tuhan Anda kok nomor 3? Kalah sama manusia biasa. Terpukul Anda ini gitu loh. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa sampai detik ini Rantai Perak ini memang sama Billy ini memang harusnya Anda dulu berdebat karena Anda berbeda denom. Berbeda cara menjelaskan siapa itu Yesus begitu. Artinya apa? Di sini Anda sebenarnya nggak akur-akur juga gitu. Anda ini dari tadi nggak menjawab pertanyaan kan begitu ya.
Sebenarnya itu Tuhan Anda wajahnya yang mana gitu loh. Rantai perak lu harus bertanggung jawab karena Tuhanmu pernah eksis jadi laki-laki, pernah disunat gitu loh. Nah, siapa yang menyunat Tuhan? Tuhanmu pernah eksis laki-laki loh, punya titik disunat. Nah, sekarang ini tubuh asli Tuhanmu kemana? Kalau naik ke surga semuanya artinya Tuhanmu itu laki-laki gitu loh. Fisiknya Tuhanmu masih ada, kuburan kosong. Saya kasih pertanyaan sangat-sangat singkat. Apakah Tuhan Kristen itu sama dengan Tuhannya Bunda Maria? Ingat baik-baik ya bahasa Indonesia ya, makanya belajar bahasa Indonesia. Jangan bla 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 melulu di sono. Kalau nggak punya duit, sini rekeningmu saya kasih duit. Pertanyaannya, apakah Tuhannya Bunda Maria sama dengan Tuhannya Kristen? Silakan Pak Ustadz, masih ada waktu bertanya. Ya, jadi gitu ya. Para nabi terdahulu tidak pernah menyembah yang namanya Kurios dan Theos. Lord itu tidak pernah disembah oleh para nabi terdahulu. Dan YHWH itu adalah merupakan proper name. Sedangkan di terjemahan Efesus 1:17 tidak menunjukkan seperti itu. Salah dalil Anda. Sekian. Baik, terima kasih. Silakan untuk tanggapan terakhir dari pihak Kristen sebelum kita semua closing statement. Silakan. Gili dulu. Oke, saya dulu ya. Jadi kita kalau melihat siapa Yesus ya, siapa Yesus itu kalau kita melihat sudah sangat jelas ya. Di Yohanes 1 itu sudah sangat jelas siapa Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Dan tanpa Tuhan Yesus, tanpa Sang Firman yang telah mengambil rupa manusia ini dalam kodrat ilahinya ini, tanpa Sang Firman itu, yaitu Firman Allah itu sendiri, Firman Bapa itu sendiri, tidak ada yang telah dijadikan dari segala sesuatu yang telah dijadikan ini. Dan firman itu apa? Adalah terang di ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia. Saya sudah jelaskan tadi, terang semua agama adalah Allah campa Sang Pencipta itu sendiri. Di ayat 11 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya. Israel ini bangsa kepunyaannya, pilihannya. Israel umat pilihan Allah, ia datang kepada milik kepunyaannya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu yang sedang kita bicarakan, yang sudah datang itu, dia telah menjadi manusia. Dan di ayat 18 dikatakan, Bro tadi mengatakan kalau dia adalah Sang Pencipta itu sendiri. Di ayat 11 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Orang tidak bisa melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah itu dia menyatakan Allah itu siapa di dalam diri anak tunggal Allah. Makanya dikatakan di Kolose 8 ayat 9, sebab di dalam dialah Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh, garis bawah ya, seluruh kepenuhan kealahan. Yesus Kristus itu prainkarnasinya ke dalam dunia tidak pernah diajarkan di dalam ajaran Islam siapa dia sebenarnya. Dia adalah firman Sang Pencipta. Dia ada di Kejadian 1 ayat 1 di kitab Musa itu. Berfirmanlah Allah. Nah, di situ segala sesuatu dijadikan dalam penciptaan oleh firman-Nya. Firman ini yang telah datang menambahkan natur manusia ke dalam natur ilahinya, menambahkan kodrat insaninya. Saya sudah bilang dari awal, sejak awal tadi, tidak pernah hal ini diajarkan kepada teman-teman Muslim. Karena apa? Ajaran Islam itu mencoba menghindarkan dari apa karya Kristus itu sebenarnya, yaitu Dia yang akan memberi hidup yang kekal, memberikan keselamatan. Nah, ini audiens harus tahu, ini sangat penting, bahwa keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Allah Sang Pencipta hanya melalui pengampunan yang terjadi di kayu salib. Tidak ada orang yang bisa membuat dirinya untuk layak di hadapan Allah. Dia harus menanggung hukuman. Nah, itu hukuman karena semua orang telah berbuat dosa. Hukuman itu adalah kematian kekal, artinya neraka. Dan hukuman itu telah ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Makanya dikatakan Yesus Kristus itu yang tidak pernah berbuat dosa dijadikan kutuk karena menanggung kutuk kita. Jadi teman-teman semua harus tahu bahwa kalau kalian tidak menerima Tuhan Yesus, kalian cuma menerima ajaran lain, kalian pasti ke neraka. Karena tidak ada orang yang bisa melayakkan dirinya di hadapan Tuhan. Setiap orang harus menanggung kesalahannya dan hukumannya ialah kematian kekal. Mungkin begitu. Bro Bill, sambung Bro Bill. Lanjut. Lantai perak lanjut aja, boleh di mute itu. Ayo jangan. Oke, saya sambung. Ya, jadi lanjut, begini,
Kurios dengan teos itu adalah gelar, jadi agak nggak nyambung ya. Jadi kamu harus paham. Aduh, saya juga heran ini kalian ini. Kok nyambung ke kurios, nggak pernah nyambung kurios. Kurios itu bahasa Yunani, brother. Oke? Di zaman Yesus mereka di bawah jajahan bangsa Roma dengan menggunakan bahasa Yunani. Yang kemudian kamu juga, Handi, nanya-nanya foto. Kamu gak bisa bedakan mana gambar, mana foto. Itu gambar, Handi, bukan foto. Lucu kamu ini. Kayak Tuhan yang berbilang, itu sama kayak Tuhan bilang, Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Emang ada Tuhan yang pernah hamil? Ada-ada aja. Kemudian kalau kamu merujuk kepada Michael Hart, ya berarti kamu harus yakin perkataan Michael Hart. Ya, Michael Hart itu bukan tokoh agama Kristen. Bukan setiap orang bule itu kamu bilang orang Kristen. Ya, kamu harus paham, cerdas sedikit lah, Andi. Kemudian kamu harus percaya perkataan daripada Michael Hart mengatakan Al-Quran tulisan tangan daripada Muhammad. Kau yakin tidak? Kalau kau tidak yakin, kalau kau yakin perkataan Michael Hart, kau yakin semualah. Ya, kemudian hadis, kayaknya hadis lebih tinggi daripada Al-Quran. Al-Quran disampaikan oleh Jibril, sedangkan hadis disampaikan oleh Allah langsung, hadis qudsi. Nah, ini kan sangat rancu. Ya, kemudian kalau kalian mengatakan perbedaan, ingat ya, yang lagi viral sekarang, Abdul Somad mengatakan perbedaan tentang Syiah dengan kalian itu bagaimana. Belajarlah itu kalian ya, supaya kalian paham kalian berbedanya itu bagaimana. Oke? Oke, baik, waktu habis. Silakan untuk pihak muslim closing statement selama 5 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas Billy malah kemana-mana sih, gimana sih kok malah lari ke Ustadz Abdul Somad, ke Syiah, tambah gabrul kalau begini. Nah, jadi begini, kenapa saya mengatakan para nabi terdahulu tidak pernah menyembah Theos dan Kurios? Lah, itu tidak pernah disematkan jabatan tersebut kepada Yehova gitu loh. Tidak pernah disematkan jabatan itu kepada Yehova. Dan Yehova tidak tertulis satu kali pun bahwa dia telah menjadi Yesus, atau firmannya Yehova yang jadi Yesus. Tidak ada. Makanya antara Kejadian 1 nomor 1 dengan Yohanes 1 nomor 1 itu berbeda. Di Yohanes 1 nomor 1 itu Dafar, di Kejadian 1 nomor 1 itu Amar. Dalam original teksnya gitu, beda bro. Gitu loh. Makanya ketika Bro Rantai Perak mengatakan Islam ini menutup-nutupi kebahagiaan yang kekal yang diajarkan karya keselamatan hidup yang kekal oleh Yesus. Nah, justru Islamlah yang mengajari bagaimana cara kita hidup kekal dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hidup kekal itu? Kita buka di dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dia selamat datang di kebenaran. Kehidupan kekal menurut Yesus adalah menganggap Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan menganggap Yesus Kristus hanya satu-satunya utusan yang diutus pada waktu itu. Makanya kalau kita bandingkan di dalam Matius, contohnya Matius 7 nomor 21, bukanlah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, lalu mereka hendak masuk surga. Bukan orang yang mengatakan Yesus Tuhan yang akan masuk surga, tidak. Tapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapa yang di sorga? Menganggap hanya dia Tuhan satu-satunya dan menganggap Yesus itu adalah utusannya. Begitu bro. Mas Handi lanjut. Inilah saya katakan di sini korban daripada Lembaga Alkitab Indonesia, karena LAI ini penipuan besar-besaran. Inilah korbannya dua orang ini gitu loh. Yohanes 1 pasal 1 original teksnya dia nggak paham. Tuhan di sana diterjemahkan menjadi Allah, kan gabrul itu. Inilah saya bilang jangan membanyakan pegang setir daripada Bible. Saya nggak bisa bayangkan nanti ini orang kebanyakan pegang setir, istri di rumah membaca Amsal 7, 18, 19. Mengajak orang birahi sampai pagi karena yang pegang setir ini lagi keluar kota. Mampet kan lo. Makanya jangan kebanyakan pegang setir, banyakin baca Bible, original teks dipelajari gitu loh. Ya itu ya dari LAI. Kedua adalah bahwa Anda ini tidak bisa dipisahkan dengan konsep Anda menuhankan laki-laki yang tidak mempunyai istri yang ada di muka bumi ini dan pernah disunat.
Inilah resiko kalau menuhankan berfisik. Dan Tuhanmu ini terangkat ke surga bersama fisiknya, kecuali bekas kulupnya tinggal di bumi. Artinya Anda nggak bisa membedakan nanti yang mana yang Tuhan di surga. Apakah Bapa yang tidak berfisik atau Yesus yang berfisik yang Anda tuhankan. Ada dua di sana. Makanya terbelahlah Kristen ini. Ada yang mengatakan Bapa penguasa, Yesus tetap sebagai Mesias di sana karena fisiknya ada. Apakah Anda mau menghilangkan? Ya, fakta nyata anaknya Bunda Maria adalah laki-laki. Mau Anda hilangkan itu? Mau Anda dosa sama Bunda Maria menghilangkan jenis kelaminnya Tuhan Anda itu, gitu loh. Pertanyaan tadi sangat sederhana, nggak ada yang mau menjawab. Apakah Tuhannya Bunda Maria? Apakah Tuhannya Pak Yusuf? Apakah Tuhannya para nabi itu sama dengan Tuhannya Oten? Kata si rantai perak, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kalau segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, artinya Yesus juga yang menjadikan ibu kandungnya, Yesus juga yang menjadikan Adam, Yesus juga yang menjadikan bapak tirinya. Kemudian setelah Yesus menciptakan ibu kandungnya, kemudian yang menciptakan ini dikandung oleh yang diciptakan, kemudian Bunda Maria melahirkan yang menciptakan dia. Itu yang Anda imani sekarang. Silakan saja. Makanya Kristen Indonesia itu semakin berkurang. Kenapa? Karena tidak masuk akal dalam menuhankan manusia itu. Kata Allah dipakai-pakai. Ingat nanti ya, LAITB 2 itu siap-siap. Kata Allah nanti semoga nggak dipakai. Kata Rasul nggak dipakai. Lo mau apa sekarang kalau kata Allah nggak dipakai lagi? Lo mau berteos-teos ria? Lo mau beryunani-yunani ria? Lo pikir Bible laku kalau Yunani dijual? Kagak. Kagak bakal laku Biblemu itu kalau Yunani dipakai di Indonesia. Clear. Baik, waktu habis. Silakan pihak Kristen untuk closing statementnya. Oke, saya closing statement. Oke. Kehendak Bapak itu Ustaz Naja untuk kamu belajar lagi, baca aja, bukan itu. Jangan kamu kurang-kurang tambah-tambah. Yang kedua, silakan lihat terjemahan kalian juga bagaimana juga, kan kita hanya berbicara soal terjemahan, bisa kadang juga berubah. Yang ketiga, lebih baik tangan saya memegang setir untuk mencari makan daripada tangan saya ini dipakai untuk bersinah, memeluk wanita yang bukan istri kita. Memalukan. Itu saya nggak mau, oke? Jadi saya lebih baik saya melakukan hal-hal yang positif daripada tangan saya ini memakai untuk memeluk-meluk wanita. Sekurang-kurangnya diriku ini, daripada saya tidak pernah bermasalah dengan bagian-bagian daripada administrasi soal keuangan. Saya nggak ada cerita begitu di lilin 7. Itu yang harus dipahami. Oke, silakan rantai perak. Oke, jadi di bawah di apa ya? Makanya saya bilang dari awal, semakin teman-teman Muslim merujuk ke Alkitab, semakin hancur ajaran Islam ini, makin hancur. Karena apa? Di ayat Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu harus apa? Inilah hidup kekal itu, kalian tahu. Hidup kekal itu artinya itu lawan dari kematian kekal, lawan daripada orang pergi ke neraka. Jadi hidup yang kekal itu artinya pergi ke surga, memperoleh hidup yang kekal. Di ayat 3 yang Bro katakan, yaitu mereka apa? Mengenal engkau merujuk kepada Bapa. Saya sudah bilang tadi, engkau ini merujuk kepada Bapa. Sementara ajaran Islam sangat anti dengan Allah disebut Bapa. Engkau, Bapa ini satu-satunya Allah yang benar. Jadi yang benar itu, satu-satunya Allah yang benar itu Bapa. Islam sangat anti dengan Allah disebut Bapa. Artinya apa? Allahnya Islam itu bukan Allah yang benar. Nah, dikatakan di ayat 5, Bapa, Tuhan Yesus berkata, Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Jadi padamu sendirinya di dalam Allah itu. Dengan apa? Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus Kristus prainkarnasinya ke dalam dunia sudah ada di hadirat Bapa bersama-sama dengan Bapa. Makanya dikatakan di Yohanes 1 ayat 18 tadi, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Di situ pakai bahasa manusia supaya manusia bisa mengerti. Dan di ayat 11 dikatakan, ya Bapa, kuduskanlah, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Yesua artinya Yahweh keselamatan, Yehova keselamatan. Nama telah diberikan kepada Yesus Kristus. Baru dikatakan di ayat 24, saya cuma mengutip di ayat yang sama ini ya, di pasal yang sama. Dikatakan di sini bahwa agar mereka memandang kemuliaanku,
yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Jadi relasi kasih antara anak dan bapa itu ada sebelum dunia ada. Nah, di sini antikristus sangat menyangkal ini. Antikristus sangat menyangkal bahwa Allah dan Bapa itu berelasi itu. Tidak ada bapa, tidak ada anak. Nah, ini jadi sudah jelas setiap kali teman muslim membawa di ayat-ayat Alkitab pasti akan meruntuhkan ajaran Islam itu sendiri kalau berhadapan dengan rantai perak. Jadi begitu ya. Nah, kalau kita mau lanjut, Bro Billy sudah tidak ada. Oke, saya habiskan saja waktunya ya. Habisin aja. Jadi kalau kita berbicara tentang Yesus yang tidak pernah diajarkan oleh teman-teman muslim, prainkarnasinya, muslim hanya mengetahui bahwa Yesus itu lahir dari seorang perawan Maria. Muslim tidak tahu bahwa itu sudah dikatakan jauh-jauh hari ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bahwa untuk memerdekakan manusia itu dari iblis ini, keturunan perempuan itu yang akan datang, dan itu dikatakan oleh semua nabi-nabi. Bahkan kalau kita pergi ke kitab Yesaya 53, kita pergi ya, Yesaya 53. Dia korban apa di situ? Korban penebus salah. Kita lihat ya. Nah, apakah nabi ini sedang mimpi ketika dia mengatakan hal-hal yang dia katakan di sini? Kalian pikir nabi itu sedang mimpi? Dia katakan di sini, kita lihat ya. Ayat 10. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Yehova hendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Nah, apakah ini Nabi Yesaya ini sedang ngigau ketika dia mengatakan ini? Kalau kita membaca seluruhnya kitab Yesaya 53, itu akan sangat jelas siapa dia yang sebenarnya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Yehova. Di ayat 2 dikatakan ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, dengar nih ya, tetapi sesungguhnya apa? Penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Kita menyangka bahwa ia kena tulah dan dipukul, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena apa? Kejahatan kita. Ganjaran yang mendatang keselamatan kita ditimpakan kepadanya. Nah, ini luar biasa sekali. Baik, ini dilakukan oleh Sang Mesias. Terima kasih, waktu sudah habis. Waktu telah habis. Terima kasih. Silakan sekarang waktu bebas dari pihak Muslim dan Kristen. Silakan. Itu di bawah Herdi kok malah nyerang kamu, bro Rantai Perak. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu. Bye-bye. Tunggu dulu. Ini Herdi kok malah gak setuju sama statement Anda itu? Di bawah itu. Ya, Herdi mana? Mungkin itu akun muslim yang pakai nama Herdi. Biasa kan Rantai Perak juga katanya. Saya lihat ini, saya screenshot loh. Saya menghilang. Saya menghilang dari YouTube. Katanya Rantai Perak itu kan dulu kan sudah mualaf. Waktu saya mundur dari YouTube. Jadi muslim berdusta untuk menguatkan iman teman-teman mereka karena apa? Rapuh sekali iman muslim. Udah cukup. Ini saya screenshot loh. Ini Herdi beneran loh. Malikil Amalak, saya lihat ini loh. Katanya penjelasan kamu gak nyambung kata dia. Sudah saya screenshot. Lah, Malikil Amalak, mereka sudah diskusi dengan kita di room saya. Dia cepat-cepat cabut karena dia nak bisa menangkal argumentasi saya. Saya kejar dia di room siapa itu? Berserah atau siapa itu? Saya kejar di sana dia. Saya di mute diturunkan. Padahal saya cuma bawa saya 63. Bro Perak, Rantai Perak. Begitu, bro. Padahal Billy, jangan hiraukan yang di komen. Padahal Billy itu sama Herdi Pananggung itu saudara seperguruan loh. Kamu barusan berkolaborasi di sini. Iya, kita berbeda pandangan tentang Yesus, Bapa dan Anak, itu kita berbeda di situ. Tapi Yesus tetap Tuhan. Begitu. Tapi kenapa jadi kamu usah tadi mau? yang di Tapi bawah. kenapa kamu mau berkolaborasi sama si Billy kalau berbeda pandangan? Kita kan sedang berhadapan dengan muslim kan kalian. Oh, kalau berhadapan akur. Kalau berhadapan akur. Nah, kalau di dalam berantem sendiri itu gitu. kan, kalian sendiri banyak sekali mazhab-mazhabnya kalian banyak sekali. Tapi kalian tetap kan nggak bisa dibawa di sini. Bahkan kalian 72 atau 73 kalian. Udah, sudah. Gini Mas Rantai Perak. Siapa yang benar di antara 70 ini? Saya tanya. Yang 70 ini siapa yang benar? Cuman satu. Kita dukung Anda ini di sini loh. Kita dukung Anda loh. Saya mendukung Anda itu maksudnya gini, kan tidak elok kan ketika ada Muslim dan Kristen diskusi malah Herdi mencerca Kristennya, seolah-olah menunjukkan perpecahan gitu loh. Jadi tetap ya kita dukung Anda bro gitu. Maksudnya kan saya kaget aja ternyata Herdi beda denom sama Anda gitu aja sih. Lanjut. Kalau Pak Ustadz kaget saya hampir jatuh bangun ini saya tadi baca itu.
Sama Yaitu. ini saya izin menjawab sedikit mengenai tadi katanya yang dimaksud Quran ini mana Tuhan beranak, Tuhan segala macam kan? Sebenarnya gini, kalau kita lihat Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya tetap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini ada kata mengaruniakan ya. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. Perhatikan kata begotten son. Ya. Nih. Begotten, diperanakan ya? Diperanakan. Jadi Yesus diperanakan ya. Ya, itulah kenapa dalam kaidah Muslim itu tidak menggunakan term atau istilah dari bapak gitu. Karena baik dari pihak Yahudi yang menggunakan bapak itu tidak termasuk, itu sebagai pemelihara, bukan sebagai dia benar-benar secara literal seorang yang memperanakan seseorang. Ya, itu kenapa makanya Muslim itu untuk menghindari kesalahan interpretasi seperti yang dilakukan teman-teman Kristen, makanya tidak memakai kata bapak. Akhirnya gini nih di Begotten. Iya, Begotten. iya, begotten kan? Iya. For God so loved the world that he gave his only begotten son, anak yang diperanakan. Sonsen itu apa artinya? Anak. Son ini Oh, anak. berarti saya artinya 3 anak ya. Saya kan santri. Santri enggak Oh iya, begitu. santri, anak, Santri, ya, ya. status, Boleh, anak, boleh, istri boleh, ketiga, boleh. iya. Boleh. Cakep. Iya. Bisa juga Ustaz nanya melucu Iya, ya. jadinya begitu ya, Ustadz Wafi sama semuanya. Jadi gimana? Ini masih diskusi atau Enggak saya gini sudah bro, mau pamit? Rantai Perak silakan Sudah pamit. selesai? Tapi dia begini Pak bro. Sudah Rantai Perak. selesai? Iya, Bahwa, kami di bahwa sini. Muslim menyembah ilah negeri Mekah. Iya. Nah, ada Kami di pertanyaan sini. saya satu ya. Kenapa di dalam syahadat itu dikatakan tiada ilah, kenapa diganti tiada Tuhan? Bahasa Tiada Indonesia, ilah bro. selain Allah. Bahasa Indonesia bro itu. Oh, kalian jadi kata ilah kalian gantikan, kalian jadi Tuhan ya? Ya Tuhan Oke, memang oke, itu oke. ilah sembahan. Ilah itu sesembahan. Jadi kalian dalam mengambil konteks dari ini bahasa Tuhan. Alkitab kata Tuhan, kalian taruh di terjemahan ilah Emang itu Tuhan jadi bahasa Tuhan. emang Tuhan bahasa Alkitab. Iya, pertama Gimana, kali bro? memakai Bahasa kata Tuhan itu Alkitab kan itu Alkitab. Theos, bro. Alkitab itu Theos, Iya, bukan pertama Tuhan. pertama Kamu ini gimana menggunakan sih? kata Tuhan. Bahasa Bible itu pertama Theos. menggunakan kata Tuhan Indonesia pertama menggunakan kata Tuhan itu di Alkitab. Siapa yang bawa Dan kata kalian Tuhan? mengambil- Saya mau kalian nanya taruh kamu itu di dulu. syahadat. Siapa yang membawa kata Tuhan? Alkitab. Siapa namanya Di yang Alkitab, membawa kata bro. Tuhan? Siapa? Kamu tahu Di sejarahnya enggak? Alkitab pertama kali kata Siapa? Tuhan pertama kali kata Tuhan dipakai di dalam Alkitab. Ya siapa yang memasukkan kata hadis itu? Ya, Siapa begitu. namanya? Nah, Siapa? sekarang kita tanya, Siapa? saya tanya kenapa kata ilah di dalam Jawab. syahadat bisa diterjemahkan Kata Tuhan itu siapa yang Itu. memasukkan kata H? Siapa Saya yang memasukkan tanya kata H? dulu. Saya tanya jawabkan dulu. kalau nggak tahu. Kenapa? Saya tanya dulu Aduh. kenapa kata yang digunakan Udah, di Alkitab cukup, dipakai cukup. di Quran? Udah Akan cukup ya. menerjemahkan kata ilah dengan Rantai kata Perak Tuhan cukup, itu. kamu ngomong terus. Diam dulu. Yang memasukkan kata H di dalam Bible Anda itu adalah namanya siapa? Tahu nggak? Iya, kenapa Tahu kata nggak? Tuhan? Kalau nggak tahu kenapa saya kata ngomong diam Tuhan dulu. yang dipakai di Alkitab Kalau nggak digunakan di dalam tahu, bahasa saya syahadat jelaskan lu diam dulu untuk gantian. menerjemahkan kata Gantian ilah. dulu Kenapa dong. kata ilah bisa Mbak jadi Tiara, turunin Tuhan? aja Mbak Tiara. Harusnya tiada Turunin aja lah. ilah selain Turunin gantian dong. Yang memasukkan kata H itu namanya light decker. Ya, supaya apa tujuan light decker ini memasukkan kata H di situ supaya memperkuat Yohanes 13:13. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Sebelum ada light decker Belanda yang penjajah masuk ke Republik Indonesia Nusantara waktu itu, yang merampok, memperkosa dan seterusnya ini, tidak ada orang mengenal kata Tuhan, tapi Tuhan. Makanya di terjemahan yang lama itu, kamu memanggil aku guru dan junjungan, kamu memanggil aku guru dan rabi. Setelah light decker masuk ini bersama dengan penjajah perampok yang 3G ini,
Disitulah mulai populer, dikenal dengan bahasa Melayu tinggi, dimasukkan kata H. Makanya diperkuat di Yohanes 13:13 itu. Makanya kalau nggak ngerti sejarah diem. Karena kami muslim ini belajar gitu loh. Mantap. Nggak paham dia orang kayak beginian. Korban LAI terus dipakai. Nggak mau belajar. Theos itu bahasamu. Tuhan itu bahasa Indonesia. Di dalam terjemahan KJV Theos itu diterjemahkan menjadi God. Sampai di Indonesia Theos diterjemahkan menjadi kata Allah. Ini kan namanya Gabru, LAI ini menipu. Makanya Pak Pipo udah tua beruban itu masih aja mau ketipu sama LAI ini, nggak mau belajar kayak ini orang berdua nih. Makanya Billy, lo kamu jangan kebanyakan megang setir, sekali-kali megang Bible. Gitu loh. Di YouTube saya ada loh Billy Tengkar sama Rantai Perak itu. Iya, tentang ada Tengkar. Iya. saya rekam itu masalah Yahweh itu. Ya kenapa? Karena mereka ini sebenarnya nggak bisa menjawab pertanyaan. Coba tadi menjawab pertanyaan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Artinya Yesus menjadikan segala sesuatu. Apakah Dia mau konsisten bahwa Yesus yang menjadikan ibunya? Tentu tidak mau dia. Kalau sampai dia bilang Yesus juga yang menjadikan ibunya, kemudian ibunya mengandung yang menjadikan dia. Mau kayak gitu? Atau semua para nabi menuhankan Yesus termasuk Bunda Maria? Apa dia mau ngomong bahwa Bunda Maria menuhankan anaknya? Artinya apa? Tuhan orang Kristen itu berbeda dengan Tuhan para nabi termasuk Bunda Maria. Karena tidak ada data dan fakta Bunda Maria menuhankan anaknya termasuk para nabi, termasuk Pak Yusuf. Nah ini kan Kristen ini ajaran baru di Antioquia. Kemudian dikonsilikan di 325, dikomplitkan di 381. Ya muncul dari sana lah adanya Trinitas. Yesus setara dengan Sang Pencipta. Itu loh, makanya belajar dong sejarah. Ini orang-orang nggak ngerti apa-apa, diskusi sama kita. Ya begini jadinya. Terima kasih siapa host? Terima kasih ya Ustadz. Kasih Kurios Moto. Thank you. Siap, Bang Handi. Siap semuanya. Oh ya, Iwan Villa. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Handi Celebes Official, bener ya Bang Handi ya? Terus sama Naja Media, terus sama Lentera Rohani Indonesia, bener nggak sih? Handi Celebes Official ya? Bang Handi apa masih bengkel religi sih? Ya, alhamdulillah. Di Handi Celebes Channel yang nonton hari ini sebentar saya lihat dulu ya. Yang menonton di Handi Celebes Channel ini ada berapa ya? 300, hampir 400. Ya tolong juga subscribe, tolong juga di subscribe, dikunjungin. Apa Pak Ustadz? Channelnya Pak Ustadz aja. Naja Media ya. Tolong dikunjungi.